Semakin tinggi pencapaian, semakin kencang pula riak yang siap menjatuhkan ketika berada di puncak kesuksesan. Prilly kembali dibawa kenangan suram di masa kanak-kanak di mana ia kerap dikucilkan lantaran memiliki tubuh kecil. Kerap menjadi korban bully, gadis ini tak jarang menangis sendiri. Ketidaksempurnaan aku membuat aku tuh nggak pede, apalagi pada saat itu aku masuk sinetron dan semuanya tinggi-tinggi, jadi ngebuat aku tuh selalu pakai wedges atau heels, bahkan aku pakai sendal aja tuh yang ada haknya gitu, karena aku nggak pede kalau misalnya aku apa adanya aku. Ada satu kejadian aku harus ngebuka wedges aku dan harus ngebuka sepatu tinggi aku lah. Akhirnya aku kecil banget kan dibandingkan semuanya, terus semuanya tuh langsung ngeledekin gitu, langsung kayak, yang pun kecil banget kayak minion, kayak kurcaci, kayak hobbit kayak. Akhirnya aku nangis kejar, terus sampai aku dicari sama temen aku. Terus temen aku akhirnya minta maaf. Iya, maafin kita ya, kita cuma bercanda kok. Gue gak bisa dikatain kayak gitu. Terlalu sering gitu untuk gue dikatain kayak gitu, dan gue jadi ngerasa gak pede untuk ngumpul di dalam satu grup. Kadang dia orangnya sok ini ya, maksudnya sok tegar gitu, tapi nanti di ini nangis. Aku kenapa sih ma gitu kan. Bagi Prilly di usia 19 tahun, guncangan yang terasa tiada henti ini bukan hal ringan. Di era media sosial, ketika banyak orang tidak bertanggung jawab, tak segan mencaci dan menghina, Prilly tak jarang dipeluk gulana. Orang tuh nggak tahu kalau kadang tuh aku ngerasa kayak salah aja gitu terjun di dunia entertain gitu. I'm only 19 years old girl. Aku cuma gadis yang berumur 19 tahun yang punya hati yang sama, punya pemikiran yang mungkin sama layaknya anak-anak 19 tahun pada umumnya gitu. Aku tuh nggak bisa ngatain orang balik, bukan tipe orang yang bisa, misalnya orang ngatain, daripada lo, aku nggak bisa kayak gitu. Karena dari kecil papa aku selalu ngajarin, jika kamu menutup aib orang, maka Allah akan menutup aib kamu. Kadang gitu banyak yang komen-komen orang ya yang bikin dia down itu kayak yang haters gitu kan. Kalau komentarnya kan bikin gimana ya, aku ibunya juga kadang baca juga, aduh gimana ya, kadang dia udah nih ma aku stop aja deh ma, aku mau ini terserah gitu. Tapi kadang-kadang aku kasih masukan, kamu gak usah dengerin orang gitu, gak usah dengerin haters. Tapi ya juga ya aku cuekin aja ya ma, iya gak usah, cuman kan buliannya tuh terlalu banget gitu kan. Menjadi selebritas seringkali adalah memasuki dunia penyerahan. Sebagian besar hidup seolah harus diserahkan pada persepsi publik yang memandang bintang adalah sosok serba sempurna. Bagi Prilly, kadang sebagian orang tak adil karena seolah memaksanya menjadi tanpa celah dan tak boleh kurang. Melakukan hal yang positif aja, itu dikomentarin yang negatif. Kayak misalnya aku foto nih sama artis lain, terus dikomentarin kayak, ya ampun Prilly paling kecil ya, kayak gue gak pantas kayak ini jadi artis kayak gitu. Kadang juga ada orang yang di depan aku baik, tapi di belakang aku suka ngomongin. Aku juga sedih, Pak, sesulit ini ya terjun di dunia entertain. Kayak banyak banget sih orang yang iri sama apa yang aku capai. Aku bilang, what should I do then? Aku bilang sama papaku gitu. Terus kata papaku langsung nasihatin yang ngebuat aku nangis lagi. Papaku bilang, kalau kamu udah terjun di dunia entertain, kamu itu kan menjadi pusat perhatian. Jadi kamu harus bisa menerima baik maupun buruk atau kebaikan yang datang dari orang, pujian atau celaan. Jadi kamu harus bisa menahan itu semua, dan kamu dari kecil kan udah biasa. Jadi harusnya kamu harus lebih rileks. Sebenarnya, Prilly tetap dalam perlindungan kedua orang tuanya yang tak hanya matang, tapi juga tahu cara menguatkan putrinya untuk tetap terjaga di bisnis hiburan. Tapi rupanya, ia pernah benar-benar merasa berada di titik nadir dan ingin berhenti. Aku pernah ada di titik dimana aku pengen stop. Dimana aku bilang sama papaku, Pak, aku mau stop, aku mau kuliah aja. Aku mau kuliah di luar aja, karena aku udah capek hidup dikomentarin terus sama orang gitu. Kayak aku ngelakuin ini dikomentarin, aku ngelakuin ini dikomentarin, aku kayak gini dikomentarin. Aku tahu itu resiko, tapi kadang orang ngomentarinnya dengan kata-kata yang gak baik, dengan kata-kata yang gak sopan.
aku nggak bisa sekuat itu, aku bukan baja gitu, aku cuma manusia, tapi orang-orang tuh menganggap aku tuh baja yang aku bisa diapain aja. Boleh jadi secara psikologis persoalan Prilly tidak sederhana karena rupanya masih menyimpan cukup banyak cadangan rasa kurang percaya diri yang membuatnya gampang terguncang oleh ulah para pembenci. Tapi dari sisi lain, ia bahkan seringkali tak percaya mengetahui bahwa juga banyak penggemar yang mencintai dan selalu memujinya. Aku tuh kalau ngomongin fans sumpah aku pasti akan nangis karena aku nggak nyangka gitu, aku nggak nyangka mereka bisa sebegitunya sama aku di saat aku yang nggak punya temen, aku yang di kalangan aku tuh aku yang diledekin, dicemooh dan segala macam, tapi di fans aku tuh aku segala-galanya gitu. Mereka menganggap aku tuh bidadari, ibu peri mereka gitu. Jadi wah, luar biasa banget di saat aku ngerasa orang-orang di sekeliling aku tuh kayak menghakimi aku, ngeledekin aku dan segala macam. Tapi sebenarnya aku punya orang lain yang menganggap aku tuh sempurna gitu. Walaupun aku tahu aku nggak sempurna, tapi fans aku tuh menganggap aku sempurna gitu. Jadi aku bisa tetap ada di dunia entertain itu karena motivasi dari mereka gitu. Aku kan suka ngeliat ke kaca, aku suka nanya gitu, apa sih istimewanya gue? Kok fans gue bisa sebegitunya ya, bisa sebegitunya sayang ya? Aku suka ngomong sama diri aku sendiri. Dan akhirnya aku sadar, setiap orang itu hidup udah digarisin sama Allah, punya garisnya masing-masing. Dan aku yakin Allah sudah menggariskan hidup seperti ini buat aku, karena Allah tahu kalau aku kuat dan aku bisa dan aku mampu. Jadi Allah aja percaya sama aku, masa diri aku sendiri nggak percaya sama aku gitu. Aku saling mengerti dan ternyata aku nyaman denganmu. Aku sudah tidak menjaga kesucian aku lagi gitu, atau bahasa kasarnya udah nggak perawan lah gitu.